Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sarubuci dari kampus Universitas Ibnu Khaldun, program studi teknologi lingkungan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tahap revolusi, pemecahan masalah, dan contoh perubahan dalam pendidikan. Tahap revolusi menurut ASBI ada 4. Yang pertama, menurut revolusi pertama itu pada saat orang tua atau keluarga menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang lain yang secara khusus diberi ketanggung-jawaban untuk itu. Pada revolusi pertama ini masih ada kasus di mana orang tua atau keluarga masih melakukan sendiri pendidikan anak-anaknya. Dari beberapa literatur seperti misalnya Sitar berusaha menelusuri secara historik perkembangan revolusi ini dengan mengemukakan bahwa kaum sufi pada sekitarnya 500 cm menjadikan dirinya sebagai penjual ilmu pengetahuan, yaitu memberikan pembelajaran kepada siapa saja yang bersedia memberinya upah atau imbalan. Revolusi pertama ini terjadi karena orang tua atau keluarga tidak mampu lagi membelajarkan anak-anaknya sendiri. Revolusi kedua terjadi pada saat guru menjadi sebagai orang yang dilimpahkan tanggung jawab untuk mendidik. Pengajaran pada saat itu diberikan secara verbal atau lisan, dan sementara itu kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan yang dibakukan. Penyebabnya karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang cepat. Revolusi yang ketiga itu ditemukannya mesin cetak yang kemungkinannya terbesar informasi ikonik dan numerik dalam bentuk buku dan atau media cetak lainnya. Buku hingga saat ini dianggap sebagai media utama di samping guru untuk memerlukan pendidikan. Revolusi ini masih diberlangsungkan, bahkan beberapa pandangan falsafi berpendapat bahwa masyarakat belajar adalah masyarakat membaca. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berlangsung budaya mendengarkan belum sampai pada budaya membaca. Revolusi ketiga ini terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Sementara itu kemampuan guru semakin terbatas sehingga diperlukan menggunakan pengetahuan yang telah diramukan oleh orang lain. Revolusi yang keempat berlangsung dengan perkembangannya yang sangat pesat di bidang elektronik, di mana yang paling menonjol diantaranya adalah media komunikasi, contoh radio, televisi, tape, dan lain-lainnya, yang berhasil menembus batas geografi, sosial, dan politis secara lebih intens daripada media cetak. Pesan dapat diterima lebih cepat, bervariasi secara berpotensi untuk lebih berdaya guna sebagai isi penerima. Pada revolusi ini muncullah konsep keterbacaan atau literasi baru yang tidak sekedar menuntut pemahaman deretan huruf, angka, kata, kalimat, tetapi juga pemahaman visual. Beberapa orang ahli berpendapat bahwa perkembangan media komunikasi ini menjadikan lima dunia semakin mengecil menjadi suatu global village, di mana semua warganya saling mengenal, saling tahu, saling bergantungan satu sama lain. Dalam revolusi keempat ini memang wujud yang sangat menonjol adalah peralatan yang semakin canggih. Penyebabnya karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru yang untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan, dan karena itu yang lebih penting adalah mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan dipelajari si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Yang ini pemecahan masalah. Di sini saya akan membaca permasalahan-permasalahannya. Permasalahan yang pertama, mengapa masyarakat beranggapan bahwa pendidikan berawal dari sekolah atau guru, sedangkan ada pula yang beranggapan bahwa pendidikan berawal dari rumah? Jawabannya adalah salah satu munculnya anggapan seperti di atas adalah karena pendidikan di masa dahulu dirasa sangat kurang dibandingkan dengan zaman sekarang.
Oleh karena itu, kebanyakan orang tua zaman dahulu menyerahkan anaknya untuk dididik di jenjang sekolah dengan berharap anaknya dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Pemecahan masalah yang kedua adalah bagaimana agar pendidikan khususnya di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif. Jawabannya, untuk mengatasi masalah pendidikan terdapat 3 komponen. Yang pertama, siswa, sekolah, dan guru. Yang pertama, siswa. Siswa itu penempatan karakter baik, penanaman budaya literasi numerasi, menambahkan pembelajaran agama, yaitu termasuk semua agama, agar menanamkan mindset yang lebih teratur, mindset ya. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dalam keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, guru, yaitu mengajari sesuai basic dan keahliannya. Yang terakhir, sekolah, yaitu memberikan dana pendidikan yang lebih layak ke sekolah yang lebih membutuhkan, mengurangi materi formal dan menambahkan materi sesuai minat siswa, memperbanyak sekolah gratis, dan menetapkan sistem pendidikan yang konsisten. Pembacaan masalah yang terakhir, apa yang menyebabkan kurangnya profesionalitas guru dalam mengajar, yaitu keterbatasan bahan ajar, kurangnya kesadaran atau inisiatif dalam menyediakan materi pembelajarannya, kurangnya keterampilan guru, yang tiga, menempatkan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya, kurangnya minat guru untuk mengembangkan keterampilannya. Di sini yang terakhir itu contoh perubahan dalam pendidikan. Yang pertama, perubahan dalam bahan ajar, buku teks menjadi e-box. Latar belakangnya yaitu perubahan dalam bahan ajar ini terjadi karena perkembangan teknologi. Yang itu dukungannya lebih mudah dan praktis. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Hambatannya, tidak dapat digunakan jika alatnya rusak, tidak dapat digunakan jika tidak ada jaringan, kurangnya minat pembaca. Contoh perubahan yang kedua yaitu perubahan dalam proses pembelajaran, di mana perubahan dari perkuliahan tatap muka menjadi kelas online. Latar belakangnya karena adanya pandemi, dukungannya mencegah penyebaran, terus menjadi lebih efisien dikarenakan perkuliahan online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hambatannya tidak efisien di beberapa mata pelajaran yang memerlukan kegiatan praktek. Terus yang kedua, adanya kendala jaringan yang kurang bagus dan maksimal. Yang ketiga, contoh perubahannya, perubahan dalam sistem pengelolaan. Perubahan yang awalnya antri untuk mengurus dan melihat administrasi sekarang sudah dapat mengurusnya dengan fasilitas sistem informasi akademik online. Latar belakangnya, adanya perkembangan teknologi yang menjadi segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis. Dukungannya memudahkan pelajar untuk mengurus administrasi. Kedua, memudahkan staf akademik dalam pengelola data. Ketiga, mengurangi adanya penyebaran. Hambatannya, adanya kemungkinan terjadi masalah di sistem karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan. Yang kedua, menjadi masalah bagi mahasiswa yang kurang paham tentang teknologi. Yang keempat, perubahan dalam jenjang pengelolaan pendidikan. Jenjang pendidikan untuk SD, SMP, SMA dapat dilakukan seorang dengan menggunakan homeschooling. Latar belakangnya, orang tua yang mengkhawatirkan pergaulan dan pendidikan anak jika disekolahkan sekolah formal. Dukungannya yaitu membuat pelajar lebih fokus pada kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Hambatannya, kurangnya interaksi sosial anak terhadap lingkungannya. Yang terakhir, perubahan dalam mata pembelajaran pada Kurtilas. Latar belakangnya, dalam KTSP mata pelajaran terpisah-pisah setelah diberlakukannya Kurtilas. Mata pelajaran menjadi tematik integratif. Contohnya mata pelajaran komputer atau TIK sudah diintegrasikan dengan semua mata pelajaran lainnya. Dukungannya memudahkan pengajar dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan mata pelajaran pada Kurtilas sudah menjadi tematik dan integratif, yaitu pendekatan pembelajaran
yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Yang kedua, pembelajaran lebih berpusat kepada aktivitas siswa. Hambatannya, keterbatasan pengetahuan para guru dalam mengajarkan anak sesuai tema. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.